Nah, saudara sekalian, kalau minggu lalu kita sudah belajar untuk bercermin sebenarnya apa yang sudah kita capai dalam tahun yang lalu, maka pada sore hari ini saya mau memberikan suatu dasar yang sebenarnya kalau dalam setahun ini saja saudara bisa mencapainya bersama-sama dengan saya percaya ada sesuatu yang kuat akan terjadi di tengah-tengah kita dan bahkan dalam kehidupan saudara. Nah, tadi pagi saya sudah menyiapkan bagian firman Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus berkata, aku mau kamu sampaikan masalah ini. Dan terus terang saya nggak persiapan, saya sampaikan dan saya bersyukur bahwa banyak orang yang semua orang akhirnya bisa mengerti, saya merasakan itu. Tapi kemudian selesai saya dari kebaktian di sini, ketika saya pulang, saya bergumul lagi, saya berdoa, Tuhan ajar dulu kepada saya secara detail, secara kuat, untuk dengan mudah saya bisa bagikan kepada yang lain. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan itu kepada saya, dan saya mau bagikan ini pada malam hari ini. Kalau saudara sekali lagi bisa menangkap dengan seksama apa yang nanti Alkitab ini ajarkan buat kita, ada sesuatu yang akan bisa merubah hidupmu luar biasa. Saya mengalami dalam beberapa saat terakhir ini Allah merubah begitu banyak, dan Tuhan membuka mata rohani saya untuk mengenal banyak hal yang sebelumnya saya tidak pernah mengerti akan hal itu. Ini betul-betul mencelikkan mata rohani saya, membuat saya harus mengakui saya belajar mulai dari dasar lagi. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan akan satu hal ini. Anda ikuti dengan seksama. Saya berdoa hadiratnya tinggal dalam kehidupan kita, bahkan memberikan akan roh hikmat dan pewahyuan. Nah, untuk mendasari itu kita harus mengerti bahwa Allah kalau bekerja dalam kehidupan kita itu bukan Allah yang semrawut, saudara. Bukan Allah yang asal kerja, tapi dia punya patokan kerja, dia punya step, dia punya langkah-langkah yang jelas sebetulnya. Nah, oleh karena itu sekarang saya mau ajak dulu, mari buka dalam Yesaya pasal yang ke-28. Saya agak terkejut dengan ayat ini karena dalam bahasa Indonesia memang beda jauh. Saya baru tahu satu kali Ibu Indri datang, Pak Timotius disuruh baca ayat ini dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika dia baca, saya pikir dia bergurau, saudara, karena cara bacanya juga khas sekali. Lain kali suruh dia baca, ini ayat favoritnya dia. Ketika dia baca itu saya pikir dia bergurau. Waktu saya lihat dalam Alkitab memang betul itu bunyinya seperti itu. Coba Anda baca, kalau ada orang yang tersenyum aja tidak, ya terlalu, saudara. Coba buka Yesaya 28. Saya akan bacakan mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Coba Anda perhatikan Yesaya 28 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Ayat 10, seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Loh, ayat ada yang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, saudaraku ya. Teruskan lagi, teruskan lagi. Oh, semua tersenyum. Puji Tuhan, masih dalam batas wajar kalau begitu, saudara. Kalau tetap melotot itu aneh sekali. Ayat berikutnya, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Jadi ada ini itu, ini itu, ini itu 3 kali. Ngapalkannya gampang mestinya, saudara ya. Tapi kalau kita membaca dalam bahasa Inggrisnya, ada kalimat yang bedanya jauh. Makanya saya pikir tadinya ini
ini orang guyonan, ini ayat kok ada begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Masa ada ayat begitu? Tapi nyatanya kita baca, ya begini, begitu tadi, saudara. Nah, tapi perhatikan, dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Menurut saya, inilah yang sebetulnya Allah sedang akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dikatakan begini, for precept must be upon precept. Precept itu kebenaran. Kebenaran mesti upon precept. Di atas kebenaran yang lain. Precept upon precept. Saya ulang lagi. For precept must be upon precept. Precept upon precept. Line upon line. Garis di atas garis yang lain. Line upon line. Dan dikatakan here a little and there a little. Di sini sedikit, di sana sedikit. Jadi ada langkah-langkahnya. Bukan begini begitu, harus ini, harus itu, bukan, saudara. Tapi precept upon precept, line upon line. Setiap kebenaran akan ditumpuk dengan kebenaran berikutnya, 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 berikutnya. Nah, itulah cara Allah kerja dalam kehidupan kita. Nah, mulai malam hari ini saya akan membawa saudara kepada satu titik yang sebetulnya Allah inginkan. Terus terang, sekian bulan yang lalu saya tidak tahu akan apa yang saya bagikan ini. Tapi dalam waktu 3 bulan, ketika saya belajar, Roh Allah mengajar saya, ini membuka banyak hal. Nanti saudara akan dibuat terkejut karena luar biasa apa yang sebetulnya Allah rencanakan buat kehidupan gerejanya. Nanti Anda melihat akan polanya Tuhan, bandingkan dengan hidup kita, lalu coba rasakan perasaan Tuhan bagaimana kalau melihat kita bersikap dengan apa yang Tuhan sebetulnya rencanakan buat kita. Nah, sekarang kita mulai precept upon precept. Precept pertama, teruskan precept berikutnya, line pertama, teruskan dengan line berikutnya. Precept upon precept, line upon line. Begini begitu, harus ini, harus itu, yang ini, yang itu, dan sebagainya, buang semua. Precept upon precept, line upon line. Buka yang pertama, Matius 27. Ini ultimate goal, goal utama kita, goal terakhir kita. Matius 27, mulai ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-53 tentang kematian Yesus. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lalu perhatikan pada ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang saya mau ajak kita perhatikan ada pada ayat yang ke-51, karena Alkitab berkata demikian. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Tabir ini adalah tabir yang memisahkan antara ruang suci dalam kemah pertemuan itu atau dalam bait Allah dengan ruangan maha suci. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Tabir ini memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha suci, itu pun hanya setahun sekali. Nah, yang aneh saudara sekalian,
pada waktu Yesus mati, tabir yang memisahkan itu terbelah dua, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dan tabir itu tebalnya luar biasa. Kenapa sampai ada tabir? Karena memang pada perjanjian lama tidak semua orang boleh mendekat ke tempat tinggal Allah, tempat di mana tabut perjanjian itu ada. Orang-orang Israel sangat percaya, dan Alkitab berkata demikian, tabut itu punya power, punya kuasa yang sangat luar biasa. Kalau sembarang orang masuk ke sana, mereka pasti mati. Alkitab cerita, pada waktu tabut dirampas di Filistin oleh orang Filistin, mereka dihajar dengan borok. Lalu mereka harus membayar ganti rugi berupa emas yang berupa borok, berupa tikus dan sebagainya, kemudian dikembalikan ke Israel. Lalu ketika sampai ke Israel, ada orang-orang Israel yang iseng nengok isinya seperti apa. Begitu mereka nengok, mati, saudara. Saya baru baca satu buku yang saya beli di Singapura waktu terakhir kembali dari Amerika. Buku ini sebetulnya menceritakan akan riset jurnalistik dari seorang wartawan Amerika yang mencari di mana tabut yang asli itu berada. Karena sampai hari ini itu masih merupakan teka-teki di mana tabut yang sebenarnya itu ada. Dia selama 3 tahun, dari tahun 89 sampai 92, dia buat riset dan hasilnya dia bukukan. Sampailah dia ke sebuah kota di Ethiopia bagian utara, yaitu kota Aksum. Saya pernah sampaikan dalam seminar tentang akhir zaman tahun-tahun yang lalu. Nah, dia bahkan sempat bertemu dengan imam besar yang menunggui akan tabut itu. Lalu orang ini, orang Yahudi falasa, orang Yahudi yang hitam, berkata begini, saya menutupi tabut itu dengan kain tebal untuk menjaga orang-orang awam. Nah, ini wartawan ini kan kritis, dia berkata, loh, kamu katakan menjaga orang-orang awam, menjaga orang awam atau menjaga dari orang awam? Dia berkata, saya menjaga orang awam. Loh, kenapa? Karena kalau semua orang yang tidak layak melihat barang itu melihatnya, maka orang itu langsung mati. Dan dia berkata, ada power yang begitu kuat yang keluar dari barang ini. Itu pengakuan dari imam besar orang-orang Yahudi falasa yang tinggal di Aksum, Ethiopia bagian utara. Mereka mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang menyimpan akan tabut yang asli. Mereka berkata, nanti kalau bait Allah di Yerusalem jadi, kami akan bawa, antarkan kembali masuk kota Yerusalem. Itu merupakan tekad mereka. Nah, saudara sekalian, ada hal yang luar biasa dari tabut itu. Zaman perjanjian lama, sejarah orang Israel mengatakan, kalau ada imam besar masuk ke dalam tabut, tempat tabut itu setahun sekali, biasanya pinggang mereka diikat dengan tali. Kenapa? Karena seringkali imam besar ini nggak siap. Begitu dia masuk ke sana, hidupnya belum dikuduskan, langsung mati, saudara. Nah, kalau sampai dia mati, tidak ada orang lain yang berani ambil mayatnya, supaya jangan busuk di dalam, ditarik dengan tali itu. Karena terlalu sering yang mati, ngerti? Karena begitu kuat powernya, sehingga orang Israel gentar sekali dengan barang yang namanya tabut yang disimpan di ruang maha suci. Yang luar biasa adalah begini, ketika Yesus selesaikan pekerjaannya, dia disalibkan buat kita, dia adalah imam besar yang agung. Dan dia masuk ke ruang itu, dan dengan kematiannya dia berkata, sekarang aku robek tirai ini. Bukan karena perbuatan manusia, bukan karena inisiatif manusia yang mesti merobek dari bawah, aku robek dari atas, aku belah dua. Dengan demikian, jalan menuju ke tempat maha suci aku sudah buka buat engkau. Dan ini yang sebetulnya Allah mau buat gerejanya. Allah menghendaki gereja itu, setiap kita dalam hubungan dengan Allah, dalam persekutuan dengan Tuhan kita, bukan hanya di halaman, bukan hanya di ruang suci, tapi sampai masuk ke ruang maha suci. Dia sudah membuka tirainya, dia mempeloporinya. Aku buka buat engkau masuk, katanya.
Kalau dulu hanya setahun sekali imam besar yang boleh masuk, dia berkata semua orang Kristen yang percaya kepadaku, dia berkata masuk sampai ke sana. Ini yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa masuk ke ruang Holy of Holies. Saya tidak berfalsafah, saudara, tapi saya berikan sesuatu yang definitif, konkret buat hidup. Nanti kalau engkau praktekkan dalam hidupmu, sesuatu akan terjadi merubah hidup saudara, bahkan sampai ke fisikmu. Allah akan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ini akhir zaman. Allah sedang memulihkan banyak hal. Apa yang saya sampaikan mungkin baru buat saudara, bagi saya ini barang baru. Tapi ketika Alkitab berbicara begitu kuat soal ini, tidak mungkin saya pungkiri, kita harus sampai ke sana. Saya minta tolong Heri, 3 kursi merah itu tolong bawa ke depan gitu, supaya ada visualnya, jadi ngerti apa yang saya mau ceritakan. 3 aja, jangan banyak-banyak. Saya mau katakan begini, saudara, ini akan menggambarkan halaman, ruang suci, ruang maha suci. Bagaimana hubungan kita ini bisa ke situ. Jangan begitu, ini nanti jadi tontonan orang. Begini saja. Nah, satu lagi, nggak boleh begini. Nah, harus begini. Satu lagi. Ada tirai yang dibelah. Dia berkata masuk ke sana. Tapi sebelum itu, kalau Anda ngerti firman Tuhan, ada sesuatu yang sedang terjadi sebetulnya. Kalau Anda membaca Alkitab, dalam kitab Keluaran misalnya, di rumah Anda baca sendiri, Anda mengerti bahwa ada bagan seperti ini. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Disinilah tempat kemuliaan tabut itu ada. Allah mau bawa kita sampai ke sini. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam doamu dengan Tuhan, dalam fellowshipmu dengan Tuhanmu, Dia mau bawa kita semua sampai di sini. Karena disinilah kemuliaan itu ada. Kemuliaan tidak pernah di halaman, tidak pernah di ruang suci, tapi mesti masuk ke ruang maha suci. Nah, saudara sekalian, Alkitab menjelaskan ada 2 macam mesbah yang harus kita lewati sebelum kita bisa masuk ke ruang maha suci. Di halaman ada mesbah namanya mesbah bakaran. Di ruang suci ada mesbah kecil, mesbah dupa. Dan tepat di depan mesbah dupa ada tirai. Dan di balik tirai itu ada tabut perjanjian, ruang maha suci. Saya ulang lagi, nanti di rumah cari dalam kitab Keluaran. Ada 2 mesbah yang harus dilewati oleh setiap orang yang mau masuk ke ruang maha suci. Yang pertama mesbah bakaran, yang kedua mesbah dupa, baru kemudian tirai dan masuk ke ruang maha suci. Saya mau jelaskan ada pengertian rohani yang dalam sekali sebenarnya, tapi saya ingin memberikan gambaran global untuk membawa saudara mengerti apa yang sebetulnya Tuhan mau. Mesbah bakaran ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk membakar hewan korban. Hewan korban itu apa? Hewan yang dikorbankan untuk menebus dosa mereka. Ini sebetulnya lambang daripada Tuhan Yesus. Nah, setiap orang Yahudi pada waktu itu mesti memberikan korban domba yang dibakar di tempat ini sebagai suatu simbol pengampunan dosa mereka. Orang kalau dalam berhubungan dengan Tuhan hanya sampai kepada mesbah bakaran, maka senter hidupnya dan pergaulannya dan doanya diwarnai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita bakar di sini, saudara, ini untuk dosa siapa? Dosa saya. Supaya aku apa? Diampuni. Supaya siapa yang bisa damai? Aku damai. Supaya siapa yang tidak dihukum? Aku tidak dihukum. Kalau pelah rasanya apa? Lega. Kenapa? Dosaku sudah diampuni. Hubungan dengan Tuhan dan doa kita, setiap orang Kristen, saya nggak percaya ada perkecualian, mesti biasanya dimulai dengan model hubungan seperti ini.
Nggak bisa orang ngelonong masuk dalam gitu saja, nggak bisa. Kita bertahap, precept upon precept, saudara. Line upon line. Yang begini mesti juga begitu, ngerti saudara? Nah, setiap kita mesti sampai ke sini. Saya percaya doa kita dengan Tuhan, tutup mata, Tuhan, karena kita orang timur, terima kasih Tuhan, gitu. Ada orang yang baca bukunya Benny Hinn, selamat pagi lagi Tuhan, katanya begitu. Agak sopan sedikit, saudara. Tapi kemudian isinya apa? Ya Tuhan, saya minta ini, saya minta ini, saya perlu ini, saya butuh ini, saya tolong, berkati ini saya, berkati ini saya, berkati ini saya. Seluruh doanya didominasi sebagian besar oleh permintaan kepentingan pribadi. Nanti ketahuan hidupnya, center hidupnya ke dirinya sendiri. Kenapa aku bisnis? Supaya aku punya uang. Untuk apa uangnya? Untuk membahagiakan istri dan anak-anakku. Untuk apa lagi? Untuk membesarkan perusahaan. Untuk apa lagi? Dia ngomong banyak, semua senternya ke dia. Saudara masih jauh dari apa yang Tuhan tuju. Yang dibelah tirai yang di sana, yang menuju ke Holy of Holies. Hubungan kita dengan Tuhan biasanya dimulai dengan mezbah bakaran. Bagaimana diberkati rumah tangga yang bahagia, gitu selalu. Senternya begitu. Di Salabintana ada orang jual kaset, saudara. Menarik sekali. Kalau Anda mau tahu rahasia suamimu, belilah kaset ini. Wah, ibu-ibu, saya mau tahu rahasia suami saya. Untuk apa? Supaya saya kalau tahu, nanti saya bisa gitu. Ngerti saudara? Dipancing, dirangsang ego kita. Ya, saya mau tahu. Nah, sampai di sini Anda bisa ngerti ini. Kalau kita baru sampai ke mezbah bakaran, engkau sedang membakar sesuatu demi kepentingan pribadimu sendiri. Setiap kita dalam bergaul dengan Tuhan akan mulai dengan ini. Kenapa engkau bertobat? Sebagian besar takut ke neraka. Supaya tidak ke neraka, aku bertobat. Gitu. Ngerti? Sebagian begitu. Untuk kepentingan siapa ke surga? Kepentinganku, katanya begitu. Semua begitu. Senternya ke pribadi. Nanti dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua senternya ke pribadi. Ini korban bakaran. Memang harus dilewati. Tapi precept upon precept, saudara. Line upon line. Begitu kau sampai di sini, kalau orang Kristen berdoa, doanya muter, dia minta, tiba-tiba dia tahu ada baptisan Roh Kudus. Apa itu? Dia pengen ngerti, saudara. Ketika dia terima Roh Kudus, ada pribadi yang lain yang masuk dalam dirinya, yang berkata, lu jangan mikirin diri terus toh, pikirkan orang lain. Ada suara yang mendesak, doakan orang lain, jangan ngomong terus diri sendiri. Kalau orang itu mulai menyerah, Tuhan bawa sampai ke sini, saudara. Kemana itu? Ke ruang suci. Ada simbol-simbol Roh Kudus di sini. Ada candlestick, lampu itu. Ada juga meja roti pertunjukan, yang di sini korban bakaran dan tempat pembasuhan. Masuk di sini ada mezbah dupa, yang dipersembahkan itu dupa dengan wangi-wangian rempah-rempah yang tertentu, dipilih khusus, terus dinaikkan di depan Tuhan. Ada campur tangan Roh Kudus mulai masuk dalam hidupnya. Nah, coba lihat firman Tuhan sekarang. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ini harus sampai betul-betul masuk, saudara. Roma 8, 26, 27.
Jangan cepat berkata, wah lah aku sudah tiap hari mendoakan pendeta, tiap hari sudah mendoakan Indonesia, berarti aku sudah di tingkat yang kedua. Jangan terlalu senang dulu saudara, mari baca dulu, nanti prihatin sama-sama. Roma 8, 26, 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nggak ngerti. Kalau Anda mulai berkata, saya mau berdoa buat ini, tahu doanya, tahu. Wah, balik sana saudaraku. Tapi pakai bahasa roh dulu, bala, podoai, balik sana saudaraku. Kalau engkau belum sampai mengakui seperti yang Paulus katakan, kita tidak tahu bagaimana mesti berdoa, itu artinya prinsip pertama belum selesai saudaraku, masih di sini. Hari-hari ini beberapa teman diajar mengerang. Kalau ada yang mengerang berkata, wah aku mau mengerang 3 jam, itu di sini. Kok tahu kalau 3 jam, saudaraku? Di sini sebetulnya daging sebetulnya dibakar dulu belum habis. Ayo doa. Wah jangan, saya mau mengerang. Jangan doa sama saya mengerangnya lama, 5 jam. Itu di sini saudaraku. Kok tahu nek 5 jam, saudara? Sampai seperti Paulus berkata, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Lah kok ngerti-ngerti nek 5 jam? Di sini berarti. Bakar apa dia tahu, saudara. Sampai di sini dia tidak tahu sebetulnya. Kalau kita masih tahu, oh daftar doa banyak pak, di situ saudara. Jangan puas. Lu bahasa roh, iya di situ. Tambah setengah langkah lah, kira-kira begitu. Tambah seru aja, tapi berat di situ saudara. Ngerti? Teruskan lagi, ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Dalam terjemahan lain, pikiran roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, dengar, saya ulang lagi saudara. Kursi ini penting, kalau tidak nggak ngerti saudara. Ini ya, minta, tahu bagaimana berdoa. Berdoa tahu? Oh tahu, tapi tidak berani. Nah itu podoai di sini kira-kira saudaraku. Kalau sudah berani berdoa, tahu berdoa, ngerti minta apa, ngerti di sini. Kenapa? Kita doa pakai akal budi sebetulnya. Berdasarkan apa yang kita tahu, kita doakan. Salah enggak, saudara. Ini bukan soal menghakimi mana yang lebih utama, tidak. Ini perjalanan hidup kita, gitu ya. Lama-lama, ketika engkau mulai berdoa, hari pertama berdoa, mulai ngerti doa ini, sudah selesai. Hari berikutnya doa lagi, ini, selesai. Tapi ketika dia bawa kita, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, dengar baik-baik, tiba-tiba ketika engkau berdoa, engkau dibawa Tuhan kepada doa-doa yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba dia belokkan doamu. Tiba-tiba dia gerakkan kau berdoa bukan karena aku mau berdoa untuk ini, tapi dorongan dari roh itu yang mendorong kau berdoa sampai ke doa-doa yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan doa seperti itu yang didorong karena kemauan roh itu luar biasa. Orang memberi pekerjaan Tuhan, dengar baik-baik. Kalau kita hanya berpikir, oh butuh, ya saya bantu. Oh butuh, nih saya kasih. Oh nyumbang, nih saya ikut nyumbang. Itu di sini. Makin kau dikuasai roh, tidak ada orang ngomong pun kau berkata, roh Tuhan bilang kasih saudara. Tidak usah harus dirayu-rayu, diomongi, dibujuk-bujuk, rohnya ngerti. Mesti kepada siapa dia beri. Ngerti nggak saudara? Kalau di sini perpuluhan dihitung jelimet saudaraku, kurang sak sen Tuhan utang. Di sini nggak mulai urusan lagi saudara. Roh yang menguasai kita total. Nanti hidupnya berubah. Center hidupnya bukan ke self, bukan ke diri sendiri,
tapi ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan. Semua mikirnya Tuhan gimana? Tuhan gimana? Tuhan gimana? Mulai belajar meraba hati Bapa. Mulai belajar mengerti Tuhan itu mau apa. Doa bukan ngawur-ngawuran lagi, tapi ada sesuatu yang dia taruh dalam hati, yang dia naikkan di depan Tuhan. Doa orang-orang seperti ini lama-lama sudah lupa dengan kebutuhannya sendiri, tapi padahal Allah mengerti kebutuhan kita. Nah saudara sekalian, kalau sampai seperti Paulus, aku tidak tahu mesti berdoa apa, bagaimana mesti berdoa. Tuhan, kau pimpin aku berdoa. Ketika kau dibawa dalam doa seperti itu, engkau dibawa tenggelam sebetulnya oleh Roh Kudus. Dan apa hasilnya? Coba buka Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Doa yang bukan karena mau kita, tapi doa yang karena kemauan Roh Allah dalam hidup kita. Wahyu pasal 8 mulai ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, kalau engkau berdoa minta di sini, tidak akan berakibat buat sekitar. Akibatnya jelas buat hidupmu sendiri. Boleh enggak? Boleh, saudara. Tapi kalau Allah mulai bawa kita sampai ke sini, saudara, Roh yang mengarahkan doa kita, nanti seperti Wahyu itu akan naik sampai ke tahta Allah, dikembalikan dan menggoncangkan sekitar kita. Kisah Rasul pernah terjadi. Coba buka dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka doa, goyang tempatnya. Kenapa? Itu bukan doa biasa. Doa yang karena dasar hati Allah mau kita menaikkan doa itu. Hidup yang karena Allah mau kita kerjakan itu, bukan karena hidup yang kita sendiri mau mengalami seperti itu, saudara. Nah, ini yang tidak banyak orang Kristen ngerti. Mestinya seringkali kita hanya terus di sini. Ketika engkau terima Roh Kudus, Roh itu bisa memimpin engkau sampai dipimpin total dalam hidupmu masuk ke tempat ini. Sampai doa-doamu, permohonanmu, kerinduanmu dikuasai total oleh Roh Allah. Nanti tidak ada lagi doa-doa yang sia-sia sebetulnya. Doa karena the spirit of faith, doa karena rema, saudara. Engkau ngerti, engkau naikkan doa di sini karena rema, bukan karena kemauanmu pribadi, bukan karena keinginanmu pribadi, tapi Roh Allah dulu yang memberikan rema dalam diri kita, menghasilkan iman dalam diri kita. Kita mengucapkan firman itu. Anda masih ingat yang saya sampaikan? Kalau Anda mengerti itu di sini loh tempatnya, saudara. Doa yang di sini itu mesti terjawab, nggak mungkin tidak. Karena apa? Dari Allah sendiri. Sampai kepada masalah pribadimu sebetulnya terjadi luar biasa. Yang di sini itu battle, saudaraku. Gelut dengan Tuhan sampai pincang, ngerti?
bergerak ke sini, Anda dibawa Tuhan ke Yeriko. Di sini dagingmu disalibkan sebetulnya. Nah, tahun 90 ke Korea. Nggak punya duit, saudara. Saya masih ingat, saya berdoa pun tidak pada waktu itu. Sedang kami ada persekutuan doa di Ungaran, baru mau masuk di gua doa. Ngomong Tuhan, mau ke Korea. Mau Tuhan. Minta cuman sekali, Tuhan mau ke Korea. Ada beberapa orang dengar doa saya. Langsung bayar murah sampai Korea, saudara. Makan kimchi nggak doyan, saudara. Saya belajar sesuatu itu. Kadang-kadang dia bilang minta. Itu sesuatu yang luar biasa dia beri, saudara. Doa bukan karena kemauan kita. Kemarin saya sedang persekutuan dengan anak-anak kaum muda. Ketika nyembah Tuhan, saya diingatkan seorang teman. Loh, ini kaum muda nggak ada urusan dengan teman ini. Roh Kudus berkata begini, kata berkat buat dia, nanti aku berkati dia. Jelas. Saya telepon teman saya itu, saya bilang, kau mau diberkati Tuhan? Malam saya berdoa, dia bilang, sekarang ucapkan kata berkat. Itu bukan kemauan saya, Holy Spirit, saudara. Saya berkati dia. Itu di sini. Kalau di sini, oh Tuhan kasihan hidupnya, tolong Tuhan berkati supaya mobilnya tambah 3 lagi. Ini kemauan saya, saudara. Kalau di sini nggak mikir, ngomong dia, kamu ucapkan berkat, aku nanti berkati. Nggak bakal nggak jadi, saudara. Mesti jadi. Dia yang punya mau soalnya, bukan kemauan saya. Kita mesti bagaimana, Pak? Di sini Anda belajar. Setiap kemauan, kerinduan bukan langsung ngotot, Tuhan aku klaim. Bukan lagi begitu. Cuma dengan hati terbuka mulai datang kepada dia berkata, menurut Tuhan bagaimana ini? Dia bilang, ya, minta, engkau dapat. Dia bilang, nggak usah lah, kedagingan, nggak usah berdoa. Ngoyo, ngotot, nggak ada gunanya. Bergumul, ajak gelut Tuhan di sini. Keluarnya pincang, saudaraku. Sampai di sini, total hidupmu dikuasai dia. Dalam doa-doa kita setiap hari, dia akan bawa kita bergerak sebetulnya. Kalau engkau masih di sini, doa setiap hari, bilang, Tuhan Roh Kudus, aku tidak tahu mesti berdoa. Yang aku paling ngerti, ya minta-minta di sini. Tapi engkau sudah buka tirai yang di sana. Masa aku nggak sampai ke sana? Dan jangan kira kalau Anda di sini, Allah tidak memberkati engkau lebih-lebih lagi, saudara. Pasti itu. Tapi kalau engkau sampai di sini, Tuhan tolong aku, nanti tiap hari dia akan pimpin. Level doamu akan dinaikkan. Dan itulah pentingnya baptisan roh, saudara. Bahasa roh yang Allah beri pakai. Banyak orang malas pakainya, makanya minta gelut terus sama Tuhan di sini. Pakai itu, biar dia bawa rohmu sampai kau ngerti. Di sini dia mau. Sampai kebenarannya berkata, karena the spirit of faith, karena roh iman yang ditaruhkan dalam hatiku, aku minta kepada Allah, mesti tahu, mesti jadi, saudara. Seperti yang terjadi itu. Nah, setelah engkau lewati masa ini, saudara, apa yang terjadi sebetulnya? Karena ini tepat di depan tirai itu, saudara. Di sini sebetulnya kedaginganmu sedang dihancurkan Tuhan untuk dibawa masuk dalam kemuliaan. Buka sama-sama 2 Korintus pasal yang keempat. Saya bacakan ayat yang ke-16 dan 17. Dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau Anda baca pada bagian-bagian sebelumnya, menceritakan bagaimana Paulus mengalami penyalipan daging yang luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, untuk apa semua itu? For the
eternal weight of glory. Untuk suatu bobot kemuliaan yang kekal. Dia harus mengalami Yeriko dalam hidupnya. Be silent, O all flesh, kata Sakaria. Daging dibungkam di sini. Doa kita karena kehendak Roh Allah. Terjadi penyangkalan. Untuk apa? Eternal weight of glory. Ada bobot kemuliaan yang kekal yang Dia sediakan. Perjanjian lama, engkau berhenti sampai di sini. Yesus mati buat kita, dibelah tirainya, dan engkau masuk dalam kemuliaan. Apa yang bakal engkau alami, saudara, ketika dalam roh engkau masuk dalam the holy of holies? Saudara, luar biasa. Dengan Musa Tuhan berkata, setiap orang yang melihat aku mati. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Lain sekali. Perjanjian lama disempurnakan oleh Dia, dibongkar tirainya, dibawa masuk dalam kemuliaan. Seperti apa kemuliaan di sini, saudara? Banyak orang berkata, oh kemuliaan itu ya hidupmu naik, tambah makmur, pangkatmu tambah tinggi, rumah tambah gede. Bukan itu. Terlalu murah kalau hanya begitu. Ini luar biasa, saudara. Dan jasmani kita bisa alami itu. Coba saya buktikan. Buka dalam 2 Korintus pasal 3 sekarang, mulai ayat yang ke-7. Si Tuhan, hujan berarti saya punya banyak waktu. Saudara kan tidak bisa pulang juga. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 mulai. 2 Korintus 3 mulai ayat yang ke-7. Dengar baik-baik, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-18. Tentang siapa dia bicara, bandingannya dengan siapa. Lihat, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Dalam kitab yang sebenarnya dikatakan kulit mukanya, ya, dikatakan cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada liberty, ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi, and change into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kita dirubah sesuai dengan gambarnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Shekinah glory itu ada di sini, saudara.
kemuliaan Allah itu di sini. Anda harus mengerti, Paulus membandingkan dengan peristiwa Musa. Ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, pulang Alkitab berkata kulitnya bercahaya. Sampai orang tidak tahan lihat cahaya yang keluar terpancar pada kulitnya. Anda bisa bayangkan ya, Allah begitu mulia. Begitu kau nempel dengan dia, radiasi kemuliaannya nempel dalam hidup. Dan Paulus membandingkan kemuliaan seperti itu, dia bilang pudar. Kemuliaan perjanjian baru lebih besar lagi. Kalau engkau sampai dalam kemuliaan seperti itu, dia merubah engkau menjadi sama dengan dia dan memberikan kita from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, kemuliaan berikutnya, kemuliaan berikutnya, kemuliaan berikutnya. Anda berkata, Pak, itu kan di perjanjian lama Musa bercahaya mukanya. Perjanjian baru kan enggak begitu, Pak. Kan hati yang bersinar-sinar katanya. Siapa yang bilang? Tadi siang saya ngomong yang sama. Saya doa, Tuhan, ini kan perjanjian lama. Mana perjanjian baru ada orang seperti Musa? Roh Kudus berkata, Stefanus. Saya cari, saudara. Betul, coba buka kalau nggak percaya. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Tuhan jangan diajak bantah-bantahan, saudaraku. Nggak pernah menang kita, paling-paling keluar pincang, saudara. Kisah 6 ayat 15. Dengar baik-baik. Ini lebih hebat lagi. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bayangin. Semua melihat seperti malaikat. Seperti Musa bercahaya. Seperti muka malaikat. Kok bisa gini? Menurut saya nembus dia, saudara. Sampai the Holy of Holies. Lihat kemuliaan itu. Luar biasa. From glory to glory, saudara. Orang-orang kafir, lihat, Alkitab berkata, melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Coba buktikan lagi. Kisah Rasul pasal yang ke-7 sekarang. Lihat ayat yang ke-54 dan 55. Lihat waktu dia mati. Lihat waktu dia mati. Apa yang dia lihat, saudara? Kisah Rasul 7, 54 dan 55. Ini hidup Stefanus. Kisah Rasul 7, 54, 55. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertaan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nggak heran, saudara. Dia lihat the glory of God, kemuliaan Allah, dan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dirajam, nggak ada keluhan, malah doa minta ampun buat mereka. Nembus dia dalam kemuliaan. Siapa bilang cuman perjanjian lama? Stefanus seperti malaikat mukanya. Saya percaya, saudara, harusnya setiap kita sampai ke sini. Kalau engkau di sini engkau sedang bergumul, minta. Tapi lama-lama dibawa terus, saudara. Oleh karena itu kalau doa konsisten, setiap hari itu merupakan langkah maju yang dia mau bawa sebetulnya. Kalau kita terus bergerak, satu kali akan sampai ke sini. Doamu bukan asal doa. Ayo doa ini, bukan itu. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatimu. Doakan sampai ke sini. Begitu kau nurut dengan rohnya, kau makin dibakar dagingmu. Dia bawa engkau sampai kau masuk. Saya katakan dalam titik tertentu, kemuliaannya akan mempengaruhi fisikmu, saudara. Dalam titik tertentu seperti Musa, bersinar wajahnya. Saya baca sebuah buku bagus sekali. Anda harus baca buku itu kalau Anda mau ngerti. Saya berkata ini luar biasa. Experiencing the Death in Christ. Memiliki pengalaman masuk dalam kedalaman di mana Kristus itu ada. Dia berkata begini. Perjalanan orang dari
mesbah bakaran, sampai mesbah dupa, sampai Holy of Holies. Dia berkata begini, pada mulanya doa-doamu akan membawa hadirat Tuhan dalam hidup. Doa membawa hadirat. Lama-lama doamu itu adalah hadirat Allah. Dalam level tertentu kau berdoa, begitu kau memejamkan mata kau bilang, Bapa, engkau tahu dia hadir, saudara. Begitu kau selesai berdoa, selesai. Besok ngulang lagi. Doa di sini lagi. Doa. Doamu akhirnya membawa hadirat Allah. Tapi kalau terus kau setia, saya ulang, dalam level tertentu, engkau berkata, Bapa, engkau tahu hadir Roh Kudus. Saudara sekalian, kalau kita bisa ngikuti, itu luar biasa. Nanti lama-lama, bukan hanya pada waktu kau berdoa, hadirat Tuhan kau bergerak lagi, akan merupakan bagian dari hidupmu. Engkau gak berdoa, sedang makan, sedang apa, diselimuti hadirat Tuhan. Lama-lama, dalam seluruh hidupmu, hadiratnya itu memenuhi kamu. Makin mulia lagi, ketika engkau hadir, merubah sekitarmu. Makin mulia lagi, belum engkau hadir, keadaan berubah. Lebih mulia lagi, satu kali bayang-bayangmu menyembuhkan orang, karena urapan dialirkan sampai ke bayang-bayang. Anda bisa baca di Alkitab. Saya bilang from glory to glory, dia mau bawa ke sini. Saya berdoa selama setahun. Ada orang-orang yang bertekad dengan Tuhan, saya mau sampai ke sana Tuhan. Kalau orang berkata, apa hubungan dengan bisnis Pak, dengan kerjaan? Kalau pendeta perlu, mungkin saya ini orang kerja, makelaran, apa gunanya buat saya? Dengar saudara, ketika roh yang sama, kemuliaan yang sama mengurapi Daniel, Alkitab berkata dia the spirit of excellence, sempurna, luar biasa roh itu. Begitu kemuliaannya tinggal dalam hidupmu, saya berani jamin saudara, apapun yang kau pegang jadi saudara. Engkau diberi akan kekuatan yang luar biasa. Bayangin kalau Allah itu menyelimuti engkau, apa tidak mungkin berkat itu datang dengan sendirinya? Akan terjadi. Engkau boleh kerja di bagian apapun juga, you will be the best saudara. Engkau akan jadi yang terbaik. Lihat Yusuf, ngatur ekonomi Mesir, begitu rupa Tuhan menyertai. Lihat Daniel, Babylon besar diatur sama dia. The spirit of excellence. Jangan salah ngerti saudara. Banyak orang berkata, oh hidup dalam roh itu nggak punya planning, nggak punya rencana, nggak ada begini. Keliru. Yang tidak ada planning dan rencana daging nggak ada. Kalau dia menguasai engkau, Aholiab dan Besaleel diberi roh keahlian bangun kemah pertemuan. Jiwa seninya dari atas, ekselensinya, keluar biasaannya dia, bukan dari dagingnya, tapi dari tempat yang maha tinggi. Anda mau pilih yang mana? Engkau bisnis, mana ada pekerjaan tidak jadi kalau hadiratnya menguasai engkau. Dia bergerak bersama dengan engkau, dan dia berkata, my presence will go with you and I will give you rest. Kalau engkau masih di sini, engkau gelut dengan Tuhan saudara, gelut dengan Tuhan, ngotot minta berkat. Sampai sini berkat sudah bukan sesuatu lagi. Engkau cari maunya Tuhan apa? Jaga perasaan Allah. Nggak sampai nyakiti dia, tapi dia makin berkati. Sampai di sini saudara, saya berani berkata ada urapan raja. Di sini urapan lepra saudara. Engkau bertobat, selamat, urapan orang lepra. Orang lepra sembuh, diurapi, tanda sembuh, tahir, dosa diampuni. Engkau bergerak ke sini, roh mengajar engkau berdoa, diberi urapan imam. Engkau tahu bagaimana membakar dupa di depan Tuhan, ada itu. Engkau sampai ke sini, engkau diberi kingly anointing, urapan raja. Engkau memerintah berkat di sini. Datang saudara.
Saya percaya ini akhir zaman akan terjadi. Saya bukan bicara falsafah, real, eksis, betul, konkret, saudara, bisa terjadi. Kalau engkau berani mengikuti sampai masuk the Holy of Holies. Saya dibawa Tuhan dalam pengalaman yang luar biasa. Mungkin tidak semua orang akan mengalami persis sama, tapi aneh sekali. Selama 3 bulan terakhir, itu paling kuat setelah pulang dari Salabintang. Teman-teman yang ikut tahu, Allah kerja luar biasa pada hari yang terakhir. Di luar apa yang saya rencanakan dan saya sempat bayangkan. Saya ngomong dengan beberapa teman yang berdoa, saya bilang, ya saya hanya menyiapkan jemaat, nanti Pak Yusak akan nutup dalam kebaktian terakhir. Tapi saya senang beberapa teman berkata begini, kerjakan bagianmu sampai selesai, jangan batasi Tuhan. Lalu hari terakhir, beberapa teman minta supaya mereka boleh duduk di depan. Saya tahu ada corporate anointing, saudara. Lalu panitia berkata begini, nanti pada sesinya Pak Petrus Agung, baris pertama dikosongi, nggak tahu mau ada apa. Padahal untuk teman-teman saya duduk depan sebetulnya, saudara, nggak ngerti mau ada apa juga. Mana saya tahu? Kalau saya tahu akan begini, nah, balik sini sebetulnya saya, saudara. Kalau saya hanya nyerah dengan maunya Tuhan, dia bawa terus bergerak. Saya nggak punya ide. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu Allah kerja luar biasa. Untuk pertama kalinya, beberapa di antara kami dengar audible, ada seperti air yang mengalir, seperti sungai, suara kuat sekali. Saya pikir pemain keyboard, nggak taunya mereka sedang berlutut semua, pemain musiknya mati semua, nggak jalan. Dengar audible, dan Allah kerja luar biasa. Nggak ada penumpangan tangan hari itu. Orang bergelimpangan di banyak tempat dan Allah jamah mereka luar biasa. Fantastik, luar biasa. Dari mulai khotbah, saya tahu urapan Tuhan, tangible. Seluruh badan saya panasnya luar biasa. Selesai saya turun, saya balik kamar dengan istri saya, masuk ke kamar tempat saya bermalam di villa itu. Saya ganti pakaian karena saya akan isi session terakhir untuk anak-anak muda. Saya sembahyang, saya berlutut. Itu pertama kali saya bisa rasa saya begitu dekat hubungan dengan Tuhan tanpa sekat sama sekali. Seperti dibawa nembus sesuatu lorong tertentu. Saya ngomong terus terang, saudara. Saya kalau suruh doa nangis-nangis, minta maaf, saudaraku. Kalau enggak Tuhan yang gerakkan, sorry. Boleh sedihnya seperti apa, enggak usah nangis kalau bisa. Saya bukan tipe orang yang senang sembahyang, nangis-nangis. Kalau Anda gampang nangis, puji Tuhan, saudara. Hatimu lembut, enggak keras seperti saya, saudara. Saya sembahyang, saya bisa rasa begitu kuat, luar biasa. Roh itu nempel, nggak tahan jebol, nangis gugup-gugup di kamar. Tanya istri saya, hampir 6 tahun kami nikah, nggak pernah lihat gitu dia. Saya nggak tahan, sampai saya bisa keluar dari roh saya tahu, bukan dari otak saya. Saya bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketakutan kehilangan Tuhan begitu kuat, saudara. Belum pernah saya bayangkan. Saya bilang, enggak, kalau enggak ini mati aja lah. Kalau ini pergi mati saja. Sampai seperti itu. Keroh. Kalau pikiran enggak ada Tuhan, ya sudahlah, apa kerjaan. Tapi sampai keroh. Sampai berkata, jangan ambil roh. Takut kehilangan Tuhan. Saya bisa rasa ketika Yesus mau ditinggal Bapa karena dosa. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu ngerang dari roh. Keluar dari roh. Di kaum muda Allah juga kerja. Pulang, saya merasa aneh. Sepanjang naik bis, seluruh badan saya panasnya luar biasa. Bukan di dalam, di luar. Anda tahu kena orang kena lombok, tahu? Di luar, tanganmu kena lombok, panasnya tuh di luar. Dulu saya sering kali ditelepon Bu Indri dengan Tina juga ngomong-ngomong. Bu Indri bilang, wah badan saya panas. Saya bilang, panasan Dewi. Saya bilang, saya nggak panas-panas, ini orang emosi. Hari ini saya ngalami. Hampir sepanjang hari. Sering kali nggak tahan. Saya sering kali buktikan sama dia. Coba kamu lihat. Kalau sudah bagian tertentu, saudara, saya bilang ini berkeringat basah kuyup. Yang sebelah kiri kering sama sekali. Aneh. Panasnya kuat sekali. Sampai ke fisik, tangible, bisa merasa. Saya tahu akan tiba waktunya.
Kalau saudara bisa masuk ke tempat yang sama, engkau hadir itu sudah merubah suasana sama sekali. Orang akan rasa antara engkau hadir dan engkau tidak hadir. Beda, saudara. Enggak tergantung orang kalau begitu. Tidak. Tergantung Tuhan. Dan mereka yang mau bayar harganya. Kok Tuhan beda-bedakan? Tidak menurut saya. Tergantung kita mau bayar nggak sampai di sini. Kalau orang sudah bisa berkata, kalau dia datang dan tidak datang, beda. Saya bilang ada porsi kemuliaan yang kau sudah mulai cicipi. Saudara bawa masuk lebih kuat lagi. From glory to glory to glory to glory to glory. Terjadi. Stefanus seperti malaikat mukanya. Dia mau mati, tuh buka matanya. Lihat kemuliaan Tuhan dicurahkan. Ini kekristenan, saudara. Ini kekristenan. Luar biasa. Saya tidak hanya ngomong soal power. Sampai ke sini kau harus bayar harganya. Kalau kau ngerti ini, saudara, hidupmu beda. Saya berdoa supaya bukan sekedar doamu itu mendatangkan hadirat Allah. Itu sudah bagus. Seringkali doa kita membuat kita tambah kemerungsung lalu keluar kamar doa. Ada orang berkata doa kok 2 jam ngomong apa tok gitu. Kenapa banyak orang nggak tahan diajak doa? Doa kok 2 jam kan kesel pegel semua. Karena doamu tidak membawa hadirat Allah. Kalau engkau mulai berkembang, doamu membawa hadirat Allah. Lama-lama hadirat Allah itulah doamu. Karena begitu kau berkata Bapa, engkau tahu dia hadir menguasai engkau. Lama-lama bukan hanya ketika engkau berdoa, hidupmu sebagian dari hidupmu dilingkupi hadirat Allah. Lama-lama seluruh hidupmu dibawa masuk dalam hadiratnya dan dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Saya dengar beberapa teman cerita waktu retreat pelajar minggu lalu. Saya bahagia dengar begitu-begitu, saudara. Karena saya tahu kalau gitu bukan cuma saya, orang lain bisa ngalami. Ini anak-anak ini. Doa, panitia lagi berdoa, 2 orang peserta ngikut berdoa. Masuk ruang doa, nyembah, ngeblak, nangis-nangis, bertobat, saudara. Belum bertobat, terima Tuhan hanya karena dengar doa. Ada panitia nggak siap masuk, muntah-muntah pelepasan. That's good, saya bilang. Hadirat, doanya membawa hadirat. Nanti lama-lama doanya itulah hadirat. Lama-lama hadirat adalah bagian dari hidupmu. Lama-lama hadiratnya itu melingkupi hidup saudara. Dalam keadaan begitu, engkau bisa mengerti Tuhan itu luar biasa. That is Christianity. Itu kekristenan, saudara. Sudah dibuka tirainya. Bisa masuk ke sana. Lihat kemuliaannya luar biasa. Saya tahu ini akhir zaman. Sudah waktunya buat kita bergerak seperti yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Ayo berdiri bersama-sama.